sumber daya alam kita kurang apa? Tapi kita cuman ekspornya bahan baku toh, karena kita nggak mau mengembangkan industri ini. Peraturan perundangan sih bagus kita, cuman pelaksanaannya, implementasinya. Iya, dan peraturan hanya maaf tidak tegak dan hanya menjadi pungutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngobrol bersama Pak Acha, Pak Dr. Acha Sugandi. Selamat pagi Pak Acha. Selamat pagi Pak Wali Kota. Senang sekali nih ketemu di Bogor. Insya Allah. Amin. Pak Acha, sekarang kan selalu sepertinya soal-soal kebanjiran, erosi, bencana alam itu, seolah-olah sekarang itu tidak bisa kita kendalikan, Pak Acha ya. Betul. Ini menurut seorang ahli, ini Pak Acha seorang planologis. Pak Acha dulunya kerja di kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagai asisten menteri, dan kemudian juga sebagai Dirjen Perumahan Rakyat. Pemukiman. Permukiman di Kementerian PU. Pak Acha tadi ya isu yang mengenai ya kebanjiran, erosi, ya, sepertinya itu adalah sangat berkait dengan penataan ruang ya. Betul. Sama pemanfaatannya. Ya. Bagaimana pandangan? Ya, jadi saya mulai begini. Jadi memang kita kan ya untuk menghadapi masalah-masalah banjir, erosi, longsor ini tidak terlepas dari kesadaran kita. Kesadaran manusia terhadap lingkungan. Dalam memanfaatkan ruang dan sumber daya alam yang ada di dalam ruang itu. Jadi di dalam ruang itu ada sumber daya alam. Ada alam, ya. Nah ini manusia ini kadang-kadang nggak sadar dalam memanfaatkan sumber daya alam itu. Jadi dari tahun ke tahun ya, karena kita mengikuti ya di kantor Menteri Lingkungan Hidup sudah puluhan tahun, bukan menjadi lebih baik, tapi bencananya makin parah di seluruh Indonesia, hampir semua provinsi dan sebagainya. Apa itu definisi bencana ya? Ada kriteria bahwasanya situasi disebutkan bencana itu gimana? Ya, bencana terjadinya yang pasti bencana yang karena perbuatan manusia ya. Di samping bukan bencana alam, bukan bencana alam. Bencana alam given kita. Gunung meletus, ada tsunami, ada abrasi dan sebagainya. Tapi ini yang banjir dan erosi yang terjadi ini banyak berkaitan dengan masalah ya perbuatan manusia dalam rangka penguatan ruang yang kemudian hanya perhitungan ekonomi jangka pendek. Jadi manusia di dalam ruang itu yang sudah ditata dalam rangka memanfaatkan sumber daya tidak memenuhi kriteria lingkungan hidup, kita baca. Ya, jadi begini, kalau bicara lingkungan hidup dan juga bicara ekosofi ya, filosofi mengenai ekologian itu kaitan dengan lingkungan itu. Sebetulnya kalau manusia itu sadar, kalau bicara lingkungan itu sebetulnya berbicara mengenai diri sendiri. Saya melihatnya begitu. Dalam bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam atau juga ruang, itu sebetulnya kita mengaca dulu lah kepada diri sendiri. Ya, karena kita itu kalau bicara pencemaran, kerusakan lingkungan, itu semuanya unsur-unsurnya ada di dalam diri kita. Jadi atur diri sendiri. Atur diri sendiri untuk sadar kalau mau memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan hidup kita ini, maka kita harus ya tadi betul-betul kalau kita ingin manusia yang sadar terhadap lingkungan, ya kita harus berpaham filosofinya ya, segala pembangunan atau pemanfaatan ruang harus berdasarkan ecological system, itu dipertimbangkan betul. Ecological system. Iya, ecological system itu kan mengatur keseimbangan antara populasi dengan manusia, ya, dengan juga fauna flora yang ada di alam. Nah, kunci kebanjiran dan longsor erosi ini pasti salah satunya adalah terganggunya apa? Nah, itu sistem alam. Sistem alam. Nah, sistem alam ini ada struktur seperti manusia itu kan. Ada kepala, ada badan, ada kaki itu. Darah mengalir. Kepala, badan, kaki. Iya, mengalir. Nah, ini pulau kita, negara yang kepulauan besar atau kecil, itu kan juga struktur harus dilihat.
Kepala tuh pegunungan. Kepala pegunungan, mana menangkap air itu kan. Badan itu ada di bawah gunung-gunung. Kaki sampai kakinya di lautan. Satu sistem. Dan kita ini karena negara kepulauan, keterkaitan antara ya tadi kepala dengan kaki itu sangat dekat. Jadi hulu dengan tengah dan hilir. Run off. Jadi contohnya aja ya, dalam mengamati itu ya artinya kesadaran dalam hal ini sebagai kebijakan ada dari pemerintah ya. Kebijakan government pemerintah. Iya, kemudian juga pemanfaatan juga terkait dengan masyarakat dan juga dunia usaha. Nah kalau itu nggak punya sadar terhadap bagaimana mengelola lingkungan, karena kita juga tahu kalau dari teori ya, lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang. Kesatuan ruang berserta segala isinya. Udara. Ya, termasuk ya udara, tanah, air, fauna, flora. Ada manusianya sebagai satu kesatuan. Satu kesatuan. Itulah lingkungan hidup. Jadi memang definisinya ya universal itu. Environment ya, lingkungan itu. Living environment. Itu ada spatial entity. Iya, kesatuan ruang berserta. Jadi itu kita seluruh dunia mengapa ada kesepakatan juga. Dan jadi bukan hanya Indonesia, tetapi negara-negara dunia. Betul. Nah ini kaitannya selalu akhirnya kita selalu tekanannya nggak melihat ke dalam rangka lingkungan kita itu. Dan terkait juga dengan masalah keberadaan tutupan lahan, ya batu hutan itu. Kaitannya dengan udara, tanah, dan air itu, termasuk flora dan faunanya. Nah kalau kita masing-masing ya dari dulu ya, waktu mengelola sumber daya alam di Kantor Lingkungan Hidup selalu kita ini memerangi bagaimana pembangunan itu jangan egosektoral. Ya mengapa perlu koordinasi integrasi itu sejak Stockholm zaman dulu itu ya. Iya, tahun 92 diulang lagi dengan Rio de Janeiro. Semenjak ya kemerdekaan pembangunan kita cepat sekali ya, fisik ya. Tapi ya kita tidak sadar bahwa kita sudah melampaui daya dukung dari lingkungan dengan pemanfaatan ruang yang tidak tertata ruangnya itu. Jadi tata ruang itu kan ada wujud struktur dan pola pemanfaatannya. Pola pemanfaatan. Iya, seperti manusia ada struktur, ada kepala, ada kaki, harus dijaga supaya seimbang. Alam pun begitu, struktur harus dijaga, maka polanya harus sesuai dengan struktur itu. Ya fungsi-fungsi di dalam suatu ruang sebagai kawasan fungsi lindung. Nah ini berkaitan dengan ekosistem itu ada fungsi lindung apa? Tata udara, tata air, fauna, flora, itu keseimbangannya harus dijaga. Jadi kalau sudah terjadi bencana yang diboleh oleh manusia itu dengan ekstrim antara musim kemarau dengan musim hujan, ya contohnya ya saya baru-baru di TV melihat Katulampa kan, sudah nggak ada fungsinya. Karena musim penghujan dia penuh, musim kemarau dia melampaui. Jakarta ya tenang lah, meletap gitu ya, nggak takut banjir. Tapi itu kan masalahnya kebutuhan air orang, sumurnya dalam sekali. Dan itu nggak diperhatikan. Lalu apa nih keadaan yang ekstrim ini? Bukan hanya ngukur-ngukur musim hujan, musim kemarau saja. Itu yang saya sedihnya Pak Alkoda. Upaya udah sekian lama itu sejak ya pemerintah bukan tidak turun tangan, ada sih waktu itu mengapa ada Kepres penataan ruang itu keputusan Presiden tentang penataan ruang. Bukan Kepres untuk punjur itu untuk wilayah kawasan dalam konteks melindungi tata air itu supaya terjaga keseimbangannya. Kepres tahun 69, bayangin itu. Sekarang udah tahun 2023 bukan membuluk ya, disalahinnya karena ada konversi ya terus-terusan ya, manusia tidak ada habisnya. Baik, ini kawan-kawan, alhamdulillah. Jadi tadi sama-sama Pak Dr. Aca sudah membuka tentang bagaimana soal keruangan, penataan ruang dan pemanfaatannya. Di situ banyak sekali dalil ekosistem, ekologi. Lalu tadi disebut bahwa satu kesatuan dari mulai atas, tengah, bawah. Tadi mengibaratkan semacam kepala, bagian dada, bagian kaki. Menjadi satu kesatuan yang dalam manajemen yang kita menganut tata ruangnya dalam sistem DAS, daerah aliran sungai. Pak Aca, tahap pertama kita sudah seolah memahami ya. Lalu ada unsur manusia masuk. Dan manusia ini bisa dua faktor nih. Bisa mencakakan, bisa juga bagaimana memanage dengan baik. Tapi kenyataannya tadi Pak Aca menyampaikan,
lingkungan ini tambah rusak nih katanya gitu. Semua orang juga ini lingkungan tambah rusak gitu. Gimana fungsi manusia itu, Pak Aca? Iya, tadi kembali. Jadi kita itu perhitungan pembangunan itu selalu berjangka pendek, melihat hasil cash flow yang pendek juga, tapi tidak menyadari bahwa ya sebetulnya peraturan perundangannya sudah ada ya, dan undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungannya itu ada masalah analisis mengenai dampak lingkungan yang harus diperhitungkan untuk kegiatan pembangunan, sudah ada peraturannya. Bagaimana mengatur, mengerem sudah ada. Muncul lagi KLHS yang mengenai daya dukung lingkungan. Harus dilihat secara suprastrukturnya kan. Suprastruktur. Nah, kalau suprastrukturnya sendiri tidak melaksanakan, ya susah. Susah. Ya masyarakat kan ya masyarakat itu mengikuti saja sebetulnya. Peraturan perundangan sih bagus kita, cuma pelaksanaannya, implementasinya. Iya, dan peraturan hanya tidak tegak dan hanya menjadi pungutan. Itu yang menjadi masalah juga. Ini kalau Pak Aca menyampaikan aturan tidak tegak lurus sekarang tidak diikuti dengan baik. Iya, Pak Aca, kembali ke soal penataan ruang. Jadi barangkali kawan-kawan di sana menunggu-nunggu sekarang apa sih penataan ruang itu dan siapa yang melakukan penataan? Iya, jadi sebetulnya kalau dari itu waktu saya aktif di LH itu kan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang harus ditata wujud struktur dan polanya secara selalu dulu itu 3S, serasi, selaras, dan seimbang. Itu untuk menjaga keseimbangan. Jadi lingkungan itu kan memberikan struktur juga. Struktur kepada? Struktur tata ruang. Tata ruang. Tata ruang itu ya sesuai dengan apa pokoknya kita kan harus sadar dari sudut filsafahnya itu. Tuhan itu tidak menciptakan sesuatu yang buruk buat manusia, apalagi Indonesia ini. Orang sudah tahu dari sumber daya alam melimpah ruah, sorga dunia, ya sumber daya alam di daratan atau di lautan itu banyak sehingga tadi untuk memanfaatkan sumber daya yang berlimpah ditata gitu. Perlu ditata. Jadi penataan ruang itu kan sebetulnya merupakan suatu bagian bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dalam suatu ruang dengan ilmu manajemen sebetulnya. Memanage ruang dengan seisinya. Bahwa segala sesuatu kan ilmu manajemen itu harus ada planning, ada pengorganisasian, ada equating dan controlling. Nah, penataan ruang dan penguatan ruang itu ada masalah perencanaan, ada pemanfaatan dan pengendalian. Berarti manusia memegang peran penting. Peran penting sebagai aktor atau juga menjadi bagian dari di mana dimanfaatkan sumber daya alam dalam satu ruang. Tapi harus struktur, karena kalau enggak ya ribut terus. Kawasan fungsi lindung yang menyebabkan tadi tata air terganggu, tata udara terganggu, menjadi banjir. Kemudian kota tidak diperhitungkan daya dukungnya, itu kan dalam rangka upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai berkelanjutan tuh, maka harus juga diperhitungkan daya dukung lingkungannya. Daya dukung, daya tampung lingkungan. Daya tampung. Nah, kalau memang ini daya dukung alam, nah itu kadang-kadang pengertian juga salah. Daya dukung alam itu given by nature kan, apa yang diberikan. Nah, kalau daya dukung alam ini tidak terlampaui supaya tidak seimbangannya terganggu, maka harus daya tampungnya dengan teknologi given. Nah, ini ada teknologi masuk dalam ruang itu. Betul. Untuk meningkatkan kapasitas. Untuk meningkatkan daya dukung alam yang memang terbatas given ya. Apa dia memang populasi sumber daya alam mestinya itu. Kalau saya juga melihat juga kembali berbicara ekosofi itu juga selalu kan menerjemahkan conservation itu, konservasi sebenarnya bukan hanya perlindungan pelarangan. Ada 3 hal kan, perlindungan, pelarangan, bukan perlindungan, pelestarian, kemudian research and development untuk penelitian dan pengembangan dan sustainable use, baru penataan sumber berkelanjut. Nah, yang aspek penelitian pengembangannya itu rupanya juga diabaikan oleh pemerintah. Akhirnya kita cuma nguras yang pernah di alam atau hanya larangan, padahal demand secara internasional sangat tinggi. Saya contohnya aja mengenai sumber daya alam, cendana lah. Itu di dunia itu ya, cendana itu hanya ada di mana? India, itu pun asalnya dari Indonesia. Saya dulu mendatangkan ahlinya itu. Jadi sumbernya dari NTT? Dari Flores. Di Flores pun cuma dari Pulau Sawu sebetulnya sama Timor. Satu pulau aja. Tapi habis di kita. Menyebar ke India. India yang Indianya sekarang yang India yang pemasok parfum di dunia, sabun dan sebagainya. Nah, kita apa? Nah, ini juga kita beli produknya dari India. Iya, sama aja lah masalah
bukan hanya itu contoh. Kayak Cendana setelah dikembangkan India, karena Indonesia sudah habis, nggak pabrik-pabriknya, ekstrak parfum nggak ada, yang jual ke Prancis, ke Amerika Latin, ke Arab semua. Itu padahal asalnya dari kita, tapi kita akhirnya ngimpor kan. Ya. Sama masalah energi go after juga. Sumber daya alam kita kurang apa? Tapi kita cuma ekspornya bahan baku toh, karena kita nggak mau mengembangkan industrinya. Ya contohnya, maaf, bukan apa-apa. Kenapa kita ngimpor apur dari Singapura? Singapura kan nggak punya sumber daya alam. Ini baca ya. Tadi kan penataan ruang. Lalu secara makro dibagi menjadi kawasan lindung, kawasan budidaya. Ya. Betul baca ya gitu ya? Betul. Jadi makro nasional kita ini tetap kita harus tetapkan ya. Kawasan fungsi lindung dan kawasan budidayanya untuk intensitas. Bagaimana hubungan antara kedua fungsi itu? Ya, jadi artinya kembali bahwa kita sadar bahwa di setiap negara dulu ya. Saya ambil contoh lah Jepang atau Korea atau apa, selalu mulai dengan bagaimana itu memanfaatkan ruang dan sumber daya. Jepang sumber daya alamnya lebih kecil dari kita, tapi kenapa dia bisa lebih kaya dari kita, itu masalahnya. Nah, di samping keamanan-keamanan, Jepang juga punya masalah bencana ya, Merapi dan sebagainya, tapi itu lain. Tapi dalam menatanya, ya contohnya ambillah masalah pembangunan kota Tokyo, penduduknya lebih dari Jakarta, di atas 10 juta. Tapi kota Tokyo, kawasan fungsi lindungnya ada. Sekian persen itu masih ada hutan, kemudian daerah dasnya aman, malah jadi tempat rekreasi lah. Di kita kan. Iya, jadi artinya kawasan lindung begitu penting ya Pak Cahya. Penting. Kalau kita ikuti pada aturan, maka di atas 600 meter dari permukaan laut itu udah menjadi kawasan lindung. Iya. Untuk memasok daerah di bawah, terutama air. Iya. Biodiversity keberadaannya lagi. Yang sebetulnya ini biodiversity juga sama. Kalau sebetulnya kita untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, obat-obatan, energi itu nggak perlu kekurangan, ada semua itu dari sumber daya alam kita itu, baik yang sumber daya alam energi yang habis maupun yang terbarukan. Nah kita kan terjebak sekarang itu kepada hal-hal yang cash flow-nya cepat, yang akhirnya juga bencana. Ya sedihnya apa contohnya? Dulu kita tergantung kepada bahan bakar fosil ya, minyak mahal disetir, akhirnya kita tidak menjadi negara OPEC lagi karena kita akhirnya mengimpor. Alasannya penduduknya bertambah, lari kepada dari bahan itu batu bara, itu lama lagi dikuras habis ya, karena padahal sumber daya alam tidak terbaharui kan, kita harusnya ada plan lah, dan juga ditata ruangnya, karena kalau enggak hancur-hancuran. Belum lagi terus konversi ke bahan gas itu, yang termasuk konversi ke hal-hal yang bahan habis dan tidak aman dan bahaya. Dampaknya itu tidak diperhitungkan. Orang dianggapnya kalau sekarang kebakaran karena tabung melon meletus, di samping juga secara ekonomi dimainkan ya, karena itu tabungnya subsidi dikonversi ke tabung yang 12. Tapi kita melupakan dulu kita itu pakai apa sih bahan energi? Kayu dibakar atau kayu jadi arang, dan banyak potensinya, dan itu renewable lah. Tapi kita lupakan cepat sekali. Padahal di pedesaan nih sebetulnya nggak perlu lah tabung gas. Tahu sendiri tabung gas kalau teledor kan banyak kejadian kebakaran tuh. Kota aja kebakaran sebenarnya itu udah bencana juga kok. Pemerintah malahan mengejar terus aja cash flow. Nah itu jadi masalah etika dalam rangka pemanfaatan energi juga. Nah bicara tata ruang deh Pak Likodra. Menariknya semua orang bicara, tata ruang. Tapi akhirnya pemerintah bilang, wah tata ruang ini rencananya menghambat investasi. Lalu saya kok begitu jadi keterjemahannya. Tata ruang menghambat investasi. Bagaimana penjelasannya itu? Karena perizinan itu yang menjadi muaranya, pungutan. Perizinan harus ada, kayak tata ruang harus disusun rencana, tapi nggak dilaksanakan karena anggarannya nggak ada. Yang ngapain disusun rencana? Mestinya kan prioritas. Nah belum lagi sekarang masalah kota dengan perkembangan penduduk yang tinggi kan, akhirnya daya dukungnya kota terbatas. Tapi orang bicara semuanya tata ruang. Tapi apa sudah memperhitungkan bagaimana memanfaatkan ruang udara kayak Jakarta? Daya dukung lingkungannya itu dari sudut horizontal yang selalu mengkapling luasan, harusnya kan melihat ke atas, vertikal. Hanya undang-undang aja kan sudah ada rumah susun. Ya rumah susun, tapi kan rumah susun juga bukan hanya sekedar naik-naik ke atas rumah susun. Dalam rangka menata ruangnya kan dia itu
harus dibikin, istilahnya dulu itu waktu saya Dirjen Perumahan, harus ada mengembangkan kawasan berdasarkan lingkungan siap bangun. Itu struktur. Suatu kota yang bagus itu kalau terstruktur. Jadi kalau tidak ya seperti sekarang orang nebak semuanya. Ada kejadian di Depok yang meledak itu, dibilangnya oh itu perlu ada zonasi penyangganya antara itu permukiman, nah itu kan tidak struktur, ribut. Di Pelumpang juga sama. Sama. Sekarang ini juga masalah zonasi sekolah, anak-anak sampai sekolah dimainkan. Kalau mau gimana mau zonasi kalau sekolahnya tidak struktur. Padahal secara teori planologi itu masalah sekolah itu harus mulai dari tingkat kanak-kanak, itu ada di lingkungan. Sekarang dari mulai kemudian SD ada di lingkungan RW paling tidaknya, sebelum kecamatan ada SMP SMA dan terus, dan ada jaraknya dengan radius tertentu baru di klaster. Termasuk struktur ruang itu. Iya, struktur ruang harus struktur, karena dengan struktur itu maka juga bukan hanya berdiri sendiri antara lokasi pendidikan dengan perumahan, menjadi satu kesatuan. Tidak perlu satu kesatuan. Lalu didukung dengan subsistem jalan yang hierarki juga. Jalan di lingkungan RT, RW, kelasnya harus lain. Ini kan RT, RW, bus truk juga masuk, gimana jalan kecepet hancur. Belum lagi sekarang ya, pemerintah membangun, maaf, ada RT, ada MRT, sudah cepat, tapi antar modalnya nggak nyambung secara struktur. Tapi itu kan kemajuan berdasarkan, kalau kita lihat, ASEAN aja, ada Malaysia, ada Thailand. Cuma kita ikut-ikutan. Di ASEAN itu apa? Hanya sekedar apa? Ada proyek, jangan ketinggalan. Tapi harus struktur, boleh, tapi kan tidak struktur. Contohnya, orang-orang suruh, wah Paca ke Bandung, kenapa? Bisa sekian jam, 30 menit, 40 menit katanya. Hebat, iya 40 menit. Coba, di mana itu stasiunnya? Di Halim, di Jakarta. Halim. Kemudian di Bandung di mana? Luar atau? Jadi dari rumah ke Halim? Nah, saya ke Halim 2 jam, saya bilang. Take times. Nah, 2 jam. Plus itu, di sana nanti cari mobil lagi. Mending mau mobil sendiri 3 jam. Jadi artinya sistem pendukung di dalam penataan bangunan itu masih belum dipikirkan. Belum. Jadi padahal infrastruktur itu semuanya, apapun, itu harus menjadi subsistem dalam rangka terstrukturnya tata ruang. Contoh juga yang masyarakat nih, kemarin baru sedih juga saya melihat. Ada anak muda itu kejirit itu kabel cyber. Nah, itu juga berayunan gitu segala macam. Lah, sebenarnya caranya kuno sama di samping estetika ya, tapi juga desain penataan kotanya harusnya saya bilang kayak nggak pernah nonton film Batman atau apa sih. Pak Aca, saya masih agak confused pemikirnya. Ada soal penataan ruang. Tadi Pak Aca menyampaikan juga ada pemanfaatan ruang. Jadi soal kabel, soal penggunaan sumber daya itu kan soal harusnya, pemanfaatan itu kan? Iya, pemanfaatan, tapi subsistem dia. Harus distrukturkan dulu pola ruangnya gimana. Ya, sekarang kita bicara dua itu. Katakanlah kabupaten aja. Itu siapa yang berhak untuk menata ruang? Berhak yang menurut penataan ruang. Apakah nasional, apakah daerah? Ya sebetulnya gini, ada pembagian kan, seperti struktur pemerintahan juga. Ada tingkat pusat, nasional, itu untuk perencanaan yang nasional. Secara makro. Ya harus dibagi ada. Ruang ini. Dulu ada waktu di PU itu, waktu saya Kasubdit, ada struktur. Keruangan. Penataan ruang wilayah nasional. Ya, mulai kawasan fungsi lindungnya, nasional kan kebutuhannya tetap sama, cuma nanti ini harus menjadi dijabarkan. Itu istilahnya memang tidak menghindar bahwa akibat perencanaan itu ada top bottom nantinya dari atas ke bawah. Tapi juga kita jangan jangan melupakan bahwa masalah yang sebenarnya itu datang dari bawah, dari masyarakat ya. Ya bottom up itu juga prosesnya dulu waktu jangan ego sektor atau apa sempat jalan itu ya didudukan lah. Tapi ternyata ya tadi karena supaya terintegrasi, waktu itu lucu istilahnya KIS itu kan menjadi populer tuh karena setelah tokoh koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinkronisasi itu. Jadi yang salah itu bukan apa, jadi memang harusnya dari struktur. Nah, tadi belum bicara Pak Kodra, gimana di kabupaten? Ya kabupaten, ya bukan hanya kabupaten dulu lah. Negara kita ini bukan negara yang benua ya, artinya satu daratan, kontinental, tapi kepulauan. Nah, itu kan mempunyai tipologi pulau dari sudut ekosofi berbeda. Kita pukul rata. Nah, kadang-kadang ini penataan ruang pembangunannya apa yang terjadi di Jakarta di ibu kota provinsi ikut-ikut juga gitu.
Nah, padahal ada undang-undang itu mengatakan harus mempertimbangkan endowment setempat itu kan, apa yang berada dalam setempat. Nah itu jadi yang diatur itu masalahnya, jadi pengalaman saya dulu ya waktu merencanakan di Bali lah 7 tahun itu civic center tertata lah. Maksudnya kemudian supaya ada landasan hukum, dibuatlah undang-undang tentang penataan ruang tahun 92 supaya ada kekuatan bagaimana mengendalikan dan sebagainya. Tapi kemudian dalam perkembangannya kok yang dikejar itu hanya bahwa setiap provinsi, kabupaten harus ada rencana tata ruang. Ya mahal lah. Tapi kan penting kan? Penting. Sebagai landasan harus ada. Kalau ada duitnya untuk dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan, nggak ada duitnya, ngapain disusun rencana? Kan banyak akhirnya RT/RW produknya nggak dilaksanakan, termasuk kemudian bahwa dari RT/RW nasional, bahwa ada provinsi harus sebagai subsidi SPTN. Tapi kemudian kabupaten, bukan provinsi, iya juga. Tapi kan Kang Aca ya, nasional itu kan dari sudut penganggaran ada Bappenas. Iya. Dari sudut prosedur anggaran ada yang namanya DPR pusat kan. Sebenarnya kan sudah sinkron seharusnya kan. Harus turun ke kabupaten sama juga. Betul. Harus sinkron dalam arti dari mulai perencanaan sampai kepada penganggarannya. Tapi kan kenyataannya enggak. Hanya ngontrol anggarannya ada proyek buat siapa nih gitu. Jadi penyakitnya kalau menurut saya yang kita hadapi di negara kita itu, mengapa tidak heran kita kesalip sama perkembangan di Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam. Kenapa? Ya karena kita itu tadi tidak disiplin. Lain dengan Malaysia itu, melaksanakan pembangunan dengan konsep pendekatan spasial itu Malaysia itu dilaksanakan. Dari kita ini, padahal dulu kita tahu sendiri, Malaysia itu dulu sekolahnya, gurunya dari kita. Kita ngajar sekolah teknik, banyak ke Unhas, banyak ke ITB, loh di sana berkembang. Kok di kita malahan gitu-gitu aja, karena apa? Jadi bukan berubah dari ego sektoral menjadi suatu yang terintegrasi dalam suatu wilayah pembangunannya, baik di tingkat nasional, provinsi, sampai ke tingkat daerah ya. Tapi juga akhirnya sekarang yang merajalela itu menjadi ego proyek, cari proyek yang nggak nyambung. Baik Pak Aca ya, jadi artinya begini, negara inilah, setiap negara, kita sudah mulai menata ruang dari dua aspek, kawasan lindung, kawasan budidaya. Kawasan lindung ada kriterianya, kawasan budidaya ada kriterianya, terutama tapi ujungnya kan bagaimana manusia bisa ya zaman Pak Aca dulu sejahtera. Itu sejahtera itu undang-undang dasar itu 45 itu sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, itu kan. Nah, tetapi untuk kesejahteraan ini masih harus otak-atik lagi sehingga kita bisa sejahtera, seimbang antara kemajuan ekologi dan kemajuan ekonomi. Kan gitu arahnya kan, supaya menyeimbangkan. Dan di sini Indonesia sudah ada sistem penataan ruang, ada Bappenas nasional. Struktur itu udah ada itu Pak Aca. Ada kalau dari sudut peraturan, cuman kelembagaannya itu yang melaksanakan tidak mendukung itu. Jadi kapasitas kelembagaan. Dari perguruan tinggi saya kira berkembang juga masalah lingkungan hidup. Masalah penataan ruang juga. Dulu planologi itu hanya ada di ITB tahun 69. Ada di semua. Sumber daya dari IPB. Ke sekolahnya. Betul. Tapi kembali pertanyaannya, kenapa para sarjana itu nggak dipakai ya di kabupaten, di kota? Mungkin dipakai ya. Jadi konsultan terbatas. Karena kalau tender belum tentu menang. Itu penyakitnya. Jadi harusnya kan distrukturkan, keahlian itu diperlukan. Tapi maaf, mungkin ya karena sistem politiknya juga. Ya tadi pertanyaannya di tingkat kabupaten siapa sih dalam rangka perencanaan? Kalau dalam rangka perencanaan, pembangunan daerahnya ya Bapeda. Tapi teknis, dalam rangka teknisnya, kalau menata secara keteknisan planologi, mestinya ada di Departemen PU. Tapi dalam pelaksanaannya, keterkaitannya masalah juga ATR, BPN. Cuman masalahnya kelembagaannya belum nyambung juga di daerah itu. Pertanahan maksudnya belum nyambung tuh antara lembaga di pusat dengan tapi di daerah provinsi dengan kabupaten. Iya, nggak nyambung. Jadi PU itu ke PU-annya itu tata ruang masih ada di PU di daerah-daerah. Di pusat kan sudah jadi gabung dan BPN. Maaf itu. Lingkungan hidup sama juga, di daerah sudah dibentuk Bapeda, hilang. Di pusat udah nggak ada Bapeda. Nah itu kalau nggak nyambung, karena mungkin orang masalah kelembagaan ini nggak menjiwai tadi. Bagaimana mengelola lingkungan itu secara filsafahnya kelembagaan juga gitu. Itu satu ya tidak nyambung. Yang kedua tidak nyambung kan berkait dengan
perencanaan jangka pendek, jangan menengah, jangka panjang. Betul, harus itu. Jangan-jangan nggak nyambungnya di situ. Bukan, ya itu tadi nggak nyambung itu karena orang selalu ngapain mikir-mikir jangka panjang, nggak bisa dihitung. Padahal penduduk pasti bertambah. 20, kenapa dulu ada jangka panjang 20-25 tahun? Pertama, aspek kependudukannya dulu kan, bahwa 25 tahun dengan pertumbuhan 4% itu akan jadi double kan. Itu kan menjadi basis sebetulnya jangka panjang. Bukan artinya yang jelimet-jelimetnya sudah juga sejarah jangka panjang, nggak mungkin. Kalau penganggaran ya paling tidak ya harus per 5 tahunan jelas gitu. Ya tapi kan akibat tidak dihitung itu kita itu aneh pembangunan itu ya, hilang jangka panjang, GBHN hilang juga. Padahal itu kelembagaan yang bagus. Akhirnya sekarang kita apa ada pemilihan jangka panjang. Nah, saya selalu nantang teman-teman kalau ngajar itu. Apa sih kalau kita merdeka 100 tahun nih? Gimana nanti tahun itu? Pak Aca kan sekarang gemuk, berat badan sudah 100 lebih, kan kemakmuran Pak Aca. Oh iya, anak-anak sehat. Kalau kita berpikir diri sendiri, saya berpikir cucu saya ini masih bisa apa nanti ini yang kecil sekarang. Keberlanjutan harus dilihat ke depan. Nah, saya juga berpikir gitu. Dan saya memang artinya pada zaman kelembagaan ini kalau soal keamanan, alhamdulillah kita tinggal di negara Indonesia. Cuman kalau ekonomi, ini yang sedihnya, orang kok mengagumi pertumbuhan ekonomi kita hebat loh COVID. Saya bandingkan waktu mulai kerja ya di PU sebagai kepala unit perencanaan di Bali itu tahun 74, $1 cuma 400 perak. Sekarang? Nah sekarang 14.000, apa kemajuan? Dibandingkan dengan Thailand, saya waktu itu tahun 74-nya ke Thailand tuh, $1 25 baht. 25 baht. Sekarang Thailand berapa? $1 cuma 45 baht atau 50 baht. Kita yang 400 menjadi ekonomi kita gimana? Baik, Pak Aca, sekarang kan tadi pemikiran mengisi ruang ya. Saya kembali soal tata ruang ini kan, makanya ada budidaya, ada kawasan lindung. Nah, kalau berbicara ekonomi, kesempatan kerja atau apa, bagaimana kita mengembangkan kawasan budidaya itu, dibudidayakan. Kemudian ada kawasan fungsi lindung. Jadi sekarang itu kan dunia mengatakan bahwa percepatan pembangunan, hubungan connecting ya, the peoples antara kita sama luar tuh harus ya kenyataannya sudah dekat ini, saling itu. Artinya bagaimana pandangan Pak Aca sebagai seorang planologis, ya, kita sudah ada juga yang namanya kereta cepat. Tadi kan, nah sehingga itu kan memperconnecting manusia kan nah itu gimana dari seorang planologis ya? Ya kembali kan kalau bicara kereta api, angkutan laut, angkutan udara, itu kan sebagai infrastruktur yang merupakan subsistem dalam rangka bagaimana kita memanfaatkan ruang yang kita strukturkan itu. Nah, apa kota itu masih tingkatnya kota kecil, atau kota menengah, atau megapolitan, atau kota red, atau megapolitan? Nah, itu kan harus distrukturkan. Ini kita cuma bicara metropolitan. Sejak kapan tuh? Indikatornya cuma dibilang apa? Oh, penduduknya sudah 1 juta. Loh, bukan itu. Metropolitan itu ada metro system. Makanya Pak Aca ya, dengan cara begitu connecting the people, antara contoh Bandung sama Jakarta yang tadinya mungkin 4 jam, ya tadi kan menjadi setengah jam. Itu kan bagus kan? Bagus kalau dari sudut struktur ya. Cuman jangan kompetitif mematikan yang lain. Contohnya? Ya contohnya kan udah ada MRT, ada jalan tol, ada flyover di atas. Tapi jalan tolnya masih macet tuh. Nah, macet itu karena apa? Ya kembali ke pembangunan kita itu, kenapa uyir-uyiran terus di Pulau Jawa? Dulu kan sempat, itu kan masalah kembali perhitungan daya dukung, populasi, jangka panjang harus kita lihat dulu sempat. Cuman waktu proyek transmigrasi itu salahnya hanya memindahkan orang, tapi perhitungan sumber daya manusianya nggak diperhitungkan. Yang dipindahkan itu. Pak Aca ada di sana loh. Ada setuju dalam konsep transmigrasi? Enggak. Oh, enggak setuju saat itu? Enggak, justru kan teman-teman dulu planologisnya itu, maaf, saya nggak perlu sebut namanya. Konsepnya selalu mau ke konsep plan as you proceed. Plan membuat rencana sambil berjalan. Nah, itu konsep yang ditemukan. Oh, coba itu konsepnya membangun jalan, dan itu konsepnya pemindahan tenaga kerja. Nggak begitu saya bilang. Harusnya daerah penerima itu harus ditanya membutuhkan tenaga kerja apa. Kalau suruh bertani ya nggak bisa lah. Makanya yang lucunya dari kependudukan. Saya waktu itu
Kenapa NTT nggak sebagai penerima transmigrasi? Kosong sih bilang NTT itu. Wah, itu marginal lahannya, ukurannya itu kering. Kenapa nggak marginal dilakukan? Itu orang melihat pertanian lahan kering itu juga tidak dilihat secara ekonomi tinggi. Padahal kita ngimpor bawang putih, garlic ya, ngimpor kedelai, ngimpor apa yang potensi lahan kering itu bagus, termasuk juga tradisional ada kearifan lokal untuk memanfaatkan tanah lahan kering itu menjadi ladang bukan sawah. Ini maunya yang ditargetkan itu harus ada air sawah itu. Jadi kawan-kawan semuanya nih luar biasa nih. Jadi artinya bahwa kita sudah mencoba untuk berdiskusi mengenai posisi mengenai tata ruang. Iya. Lalu kemudian saya tetap ini posisi kawasan lindung, kawasan budidaya. Lalu di kawasan lindung dan kawasan budidaya mestinya itu penggunaannya kan harus tertib. Betul. Jadi ini kaitannya Pak Wali ya, mengapa? Ada di tulisan saya juga itu. Kita kan berbicara kalau mau hidup sejahtera, maka lingkungan juga serasi, seimbang, lestari ya. Maka kualitas lingkungan harus terjaga. Nah, kualitas lingkungan waktu itu apa? Waktu kita di LH juga. Yang harus dibuatkan dulu. Ya harus ada mutu udara. Bagaimana standarnya? Mutu air, mutu tanah. Itu baku mutu. Nah, baku mutunya. Nanti dampak nuklir, radiasi, kebisingan lengkap itu. Ya, itu. Tapi mutu-mutu ini semua akan tergantung kualitas manusia, ruang. Dan manusia. Kualitas ruang, ya manusianya nanti bagaimana menyadari bahwa kualitas lingkungan tidak mungkin terjadi kalau kualitas ruangnya tidak ditata, maka menurun dia. Nah, itu yang bencana-bencana yang kita panen sekarang ini, kawasan fungsi lindung dilanggar, yang tidak boleh pada kemiringan tertentu, maka terjadilah bencana-bencana longsor, banjir dan sebagainya karena hutan tidak lagi nangkap air, tapi kemudian gundul ya, run off-nya langsung. Jadi banjir di musim hujan. Unsur kapasitas ya, building capacity, manusia, organisasi, aturan paling tidak, itu akan mewarnai kondisi penataan dan pemanfaatan ruang. Betul. Kita masih optimis nggak ke depan dalam rangka sustainability? Dalam rangka sustainability, kalau bisnisnya as usual pemerintah. Dalam rangka mengelola lingkungan hidup dengan menata ruang untuk pembangunan itu sesuai dengan ya kaidah-kaidahnya lah, meletakkan pembangunan sesuai dengan fungsinya itu kalau bicara zonasi kan. Kemudian lokasi pembangunannya, dampaknya itu semua tidak diurutkan, dipertimbangkan begitu, rasanya pesimis lah. Tapi kita udah ada aturannya ada. Tapi aturan-aturan yang ada itu kan tahu sendiri. Dan kalau membangun jalan tol di atas sawah, mestinya jangan di horizontal, naik di atas dong, extra cost. Sehingga terjaga sistem ekologi jalan. Betul. Dan tidak terganggu lahan basah, ekologi lahan basah. Di Tokyo bisa. Jadi Pak Aca gini, ini bukan pembelaan kan Pak Aca. Bukan. Jadi aturan itu sudah diletakkan di situ, tetapi adalah bagaimana the capacity berikutnya. Betul. SDM melaksanakan aturan, organisasi yang baik itu yang menjadi. Jadi sebetulnya kita mengapa ya, bukan menyalahkan pimpinan, semuanya ada kelebihan, ada kekurangannya. Tapi yang bagus-bagus itu yang secara sistem gitu, mestinya dilanjutkan, jangan dirubah. Ini kan kelembagaan-kelembagaan di kementerian ini robah-robah itu, sehingga nggak jelas. Baik, ini Pak Aca ya, ujungnya tadi dalam diskusi awal, Pak Aca menyampaikan mengenai peran daripada ekosofi, ecological philosophy. Jadi barangkali kita sebagai apapun fungsinya, strukturnya, maka menganut asas sebagai kita harus hati-hati, mengolah sumber daya, merencanakan, ada tanggung jawab kepada Allah, kepada Tuhan. Gimana itu Pak Aca? Kalau bicara ekosofi sih sebetulnya ya kembali ya, kalau memang orangnya sudah kuat iman dan tauhid, ya mestinya apa yang dilakukannya sehari-hari itu yang bisa kalau kumulatif semua berpikirannya sama akan aman lah. Ya, dengan melihat bagaimana hubungan dengan alam, hubungan dengan manusia dan sebagainya. Jadi apakah bisa disimpulkan Pak Aca bahwa kita ini udah kehilangan jati diri dalam soal spiritualisme? Betul.
Gimana? Ada penjelasan itu, Baca? Ada. Gimana? Ada. Artinya kembali kalau saya mengalami kerja di pemerintah dan kemudian jadi masyarakat juga, ya kalau sistem politiknya hanya cari-cari kekuasaan gitu, cari jabatan, ya nggak akan lah kita sadar kepada ekosofi, boro-boro itu istilahnya. Harusnya dasarnya sistem politik dong semuanya. Masing-masing partai itu bukan hanya soal kesejahteraan, keadilan. Kenyataannya gimana ini? Basisnya kalau semuanya itu mendasarkan kepada falsafah yang sama, ya, dan mereka membangun kita sebagai negara kepulauan ini yang sangat peka terhadap, ya di dunia kan negara kepulauan paling besar kita, itu sadarlah. Gunung api paling banyak nggak ada, lautan yang paling luas. Jadi kalau soal bencana bukan hanya cukup dengan kita harus siap lah, enjoy lah dengan bencana. Kalau banjir harus siap lah, senang dengan banjir. Loh, kok begitu? Pikirannya pendek gitu. Padahal perlu ada effort toh. Nah, effort itu katakan apa? Ya teknologi. Kita diberikan akal. Mestinya akal kita ini banyak gitu. Cuman ya kalau akalnya banyak, ya maaf ya, gelar doktor, gelar apa, tapi kalau nggak dipakai ya susah lah. Kalau soal sumber daya manusia, kita hebat ya. Ya sekarang kita sudah sampai penghujung, Pak Aca. Jadi sudah sampai mengerucut pada pentingnya peran ekosopi. Pertanyaannya, bagaimana ekosopi itu masuk kepada semua kebijakan semua manusia? Ya itu tadi, kembali satu-satunya GBHN kita harusnya kan ekosopi menjadi landasan di samping Undang-Undang Dasar 45. Nyantol ke Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 itu sebetulnya udah ekosofi juga itu. Dengan pasal 33 lah kalau saya melihatnya. Bumi, air, dan ruang angkasa bercahaya segala isinya kuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Gimana caranya kalau negaranya tidak berfalsafah kepada ekosofi? Baca pesan terakhir, Baca. Ya. Kita kan ujungnya kepada sustainability. Ya, keluarga, manusia, negara, keberlanjutan. Apa saran karena Baca? Karena dinamis. Apa? Dinamis dan tidak statis. Ya, gitu, tidak statis. Bagaimana saran Baca? Kalau hanya orientasinya kepada ekonomi itu ya, sektoral, istilah kerennya di dunia kesepakatannya jangan bisnis as usual gitu kan. Harus merubah skenario-nya. Merubah skenario. Iya, skenario pembangunan itu betul nggak berkelanjutan berdasarkan lingkungan. Bagaimana cuma diucapkan saja. Sekarang gini, Pak Aca, bagaimana cara merubah skenario itu menurut Pak Aca? Aduh, saya itu sebetulnya ya kembali kalau sistem politiknya begini, itu memang karena itu negara itu kan politik yang menentukan dan harus benar. Jadi cuman bagaimana para ya kalau di dunia yang sudah maju kan selalu peran antara pemerintah, dunia swasta dan masyarakat itu menjadi 3 kesatuan. Dimensi. Dalam rangka penelitian pengembangan harus betul-betul industrinya. Di kita kan industrinya juga nggak nyambung. Penelitian. Jadi artinya Pak Aca menegaskan bahwasanya kita akan mengarah kepada sustainability apabila didukung oleh sistem politik Indonesia. Betul. Iya. Itu kesimpulan yang paling utama itu. Karena kalau enggak ya begini-begini terus kita. Kan kembali lagi sistem itu. Iya, hanya sekedar kita aman lah, pokoknya tidak seperti negara lain. Tapi ekonomi kita, kesempatan kerja, kita pengangguran, nggak tercipta karena tidak disentuh. Padahal sumber daya alam kan banyak. Baik Pak Aca dan kawan-kawan semua, alhamdulillah kita sudah berdialog, berdiskusi dengan seorang ahli planologis, Dr. Aca Sugandi. Dan Pak Aca malah melintang dari segi kekuasaan birokrat, kan gitu. Sehingga apa yang terjadi di Indonesia itu adalah dialami oleh Pak Aca. Sehingga saya kira wajar kalau sekarang melihat situasi kemajuan, kekurangan dari kacamata seorang planologis, dan tadilah uraiannya. Sangat penting sekali buat kita. Pak Aca, terima kasih atas segala kesempatan, semoga bermanfaat, insya Allah, dan waktunya. Dan saya sekali lagi mengucapkan walaupun kita sudah manula Pak Aca. Iya betul. Bapak berapa umurnya? Insya Allah tahun ini ya 80 sih. 80. Akhirnya saya bangga sekali bahwa saya duduk sama-sama Pak Aca. Ya, sampai kita sama-sama memperjuangkan Kalpataru. Betul. Baik, terima kasih kawan-kawan. Amin. Luar biasa. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.